Kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Alhamdulillah, alhamdulillahi mustahiqqi bilhamd wa ahlihi yajzi as-sadiqina bisidqihim min rahmatihi wa fadlih wa fayujazil kadhibin fayu'aqibuhum min adlihi wa hikmatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi tadbirihi wa hukmih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu khalqihi wa abidih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi sunnatihi wa haddih. Amma ba'd. Ayuhal hudurul karim, ittaqullah haqqa taqwa fa inna taqwa manba'u kullil fadail wa waidatu kullir radail. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi sadiqan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu sifat utama Nabi yang sering kita kenal adalah sifat sidq. Sidq secara bahasa mungkin seringkali diterjemahkan menjadi jujur. Hari ini kita akan membahas lebih dalam apa dan bagaimana konsep jujur dan manifestasinya dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita seringkali mengagung-agungkan baginda Rasul dengan sifatnya yang sidq. Kita bangga sebagai umat Rasulullah karena kita punya Rasul yang sidq, yang shadiq, yang jujur. Namun celakanya hadirin yang dimuliakan Allah, problematika terbesar yang dihadapi oleh kita umat Islam, khususnya umat Islam bangsa Indonesia, adalah hilangnya kejujuran di dalam kehidupan kita. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, jujur ini sebagaimana yang saya nukil di awal khutbah tadi, jujur dikaitkan dengan iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Atas dasar itulah maka Rasul mengatakan bahwa kejujuran, sebagaimana hadis yang kami baca tadi, bahwasanya kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan bahasa lain, bahwa dengan jujur kita akan mampu untuk menggait kebaikan-kebaikan yang lain. Kejujuran merupakan magnet yang akan menjadi pangkal munculnya kebaikan-kebaikan tersebut. Dan dengan kebaikan-kebaikan tersebut, Rasulullah menjanjikan dengan berpangkal tolak, dengan jujur, lalu kemudian kita akan menjadi manusia-manusia yang baik. Ketika itu kita akan mampu untuk mewujudkan jannah. Ketika Rasulullah dan Al-Quran berbicara soal jannah, soal surga, kita tidak perlu berpikir surga pasca kematian. Tapi yang patut kita pikirkan adalah bagaimana kita membangun surga justru di tengah-tengah kehidupan kita. Rasulullah selalu mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Surga itu harus mewujud, harus ada dalam realitas yang kita bangun sebagai seorang mukmin. Omong kosong kita mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang yang beriman, namun kita gagal menciptakan surga di muka bumi. Salah satu indikator surga, kata Allah, diantaranya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Di ayat yang lain Allah mengatakan surga itu darus salam.
Surga adalah tempat beraktivitas. Ingat, dalam bahasa Arab itu kata-kata rumah itu ada dua. Bisa menggunakan kata-kata bait, bisa menggunakan kata-kata dar. Namun keduanya memiliki makna yang bertolak belakang, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau bait itu asumsinya adalah rumah untuk beristirahat, tempat untuk memunculkan ketenangan, itu namanya bait. Tapi kalau dar, tempat untuk beraktivitas, tempat untuk berkreasi, tempat untuk melakukan berbagai tindakan yang harapannya memunculkan salam. Maka negeri yang surgawi, negeri di mana seluruh penduduknya sibuk beraktivitas untuk membangun salam, membangun damai, membangun keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, diawali dengan jujur, kemudian kita akan bisa dengan pelan-pelan membangun damai tersebut di lingkungan kita. Itulah sebabnya, hadirin yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab merasa perlu untuk menegaskan tentang pentingnya kejujuran. Bahkan bagi Umar, terbunuh dalam rangka menegakkan kejujuran, dihinakan dalam rangka menegakkan kejujuran, jauh lebih dia cintai, jauh lebih terhormat daripada dimuliakan karena kebohongan. Umar mengatakan, alaika bisidq wa in qatalaka, kalian berusahalah untuk tetap jujur walaupun kejujuran itu membunuh kalian. Wali an yada'ani as-sidqu ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhib, saya dihinakan oleh kejujuran itu lebih aku cintai daripada saya harus diangkat dan dimuliakan atas dasar kebohongan. Begitu pentingnya kejujuran, sehingga ini menjadi pangkal sistematika ajaran Islam. Nah, berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana manifestasi kejujuran itu? Apakah as-sidq itu hanya sekedar dimaknai sebagai jujur, atau as-sidq itu punya makna-makna yang lain? Mari kita nukil firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 119. Allah berfirman, hada yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, hari ini adalah hari di mana kesungguhan mereka, ketulusan mereka memberikan manfaat kepada mereka. Apa itu? Mereka mendapatkan jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata as-sidq di dalam ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, bermakna kesungguhan dan ketulusan. Kesungguhan dan ketulusan untuk apa? Kesungguhan dan ketulusan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan dan ketulusan untuk mengikuti rambu-rambu nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan oleh para rasulnya. Itulah as-sidq dalam makna yang lain. Sementara di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surah Muhammad ayat 21, Allah mengatakan, ta'atun wa qaulun ma'ruf fa idza azamal amru falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Ketaatan, perkataan yang baik itu merupakan salah satu indikasi dari sikap ketulusan, dari sikap kesungguhan, dari sikap ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau tulus dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hadirin yang dimuliakan Allah, umat Islam harus menjadi umat yang sidq. Umat yang sidq adalah umat yang jujur. Umat yang sidq adalah umat yang bersungguh-sungguh. Umat yang sidq adalah umat yang tulus untuk patuh taat kepada kebenaran. Umat yang sidq adalah umat yang senantiasa gandrung untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan. Itulah umat yang sidq. Lalu bagaimana manifestasinya dalam realitas kita? Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah 83, ini merupakan janji yang diminta oleh Allah kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, hadirin yang dimuliakan Allah, apakah kalau
sebuah ayat itu dikhitabkan, ditujukan kepada orang Yahudi, kemudian tidak berguna bagi kita, tidak bermanfaat bagi kita? Oh tidak. Firman Allah yang dikhitabkan, yang awalnya diarahkan kepada orang-orang Yahudi, selama itu sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka itu pun berlaku untuk kita. Apa itu ketentuan Allah terhadap orang-orang Yahudi yang ini bisa menjadi salah satu indikator tentang implementasi sidq, jujur, kesungguhan, ketulusan di dalam kehidupan. Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Maka para ulama sepakat bertitik tolak dari ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kejujuran, asid, kesungguhan tadi bisa termanifestasi dalam 3 bentuk. Kejujuran yang pertama, manifestasi yang pertama adalah kesungguhan, kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan as-sidqu ma'allah. Bagaimana kita jujur? Kita menunjukkan kesungguhan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikasinya sebagaimana difirmankan Allah ini, la ta'buduna illallah. Jangan sekali-kali menyembah kecuali kepada Allah. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana penerjemahan la ta'buduna ilallah, tidak sekali-kali menyembah Allah? Para ulama kemudian memberikan tafsiran-tafsiran. Kita ini hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sudah ngomong soal mulut itu canggih, pinter, tapi kemudian menerjemahkan dalam tataran realitas itu yang sulit. Ya, kita sama-sama tahu la ta'buduna ilallah, nggak boleh nyembah selain Allah, paham kita. Tapi bagaimana konkretnya la ta'buduna ilallah? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tunduk, taat, patuh kepada Allah secara tulus, secara murni. Pertanyaannya, gimana caranya? Bagaimana kita membuktikan kita ini hanya sekedar beribadah kepada Allah? Cara yang paling mudah, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang tunduk, taat, patuh hanya kepada Allah adalah mereka-mereka yang selalu melakukan proses dematerialisasi. Orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk mereduksi, mengurangi hegemoni materi, hegemoni kepentingan duniawiyah, kepentingan ragawi, kepentingan instinktif dari dirinya. Karena dengan adanya hegemoni materi, kebutuhan ragawi, insting yang diturutkan oleh kita, ketika itu suara Allah gagal kita dengar di dalam diri kita. Berapa banyak orang yang mungkin aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi kegiatan tersebut belum mampu memunculkan energi ketuhanan di dalam dirinya. Kenapa? Karena jangan-jangan beragamanya masih ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan materi. Beragamanya masih ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan dunia, entah politikkah, entah ekonomikah, entah reputasikah, dan lain sebagainya, yang itu seringkali mencederai ketaatan kita kepada Allah. Kita sering teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulutnya Allahu Akbar, hatinya membesarkan yang lain. Kita mengucapkan Subhanallah, mensucikan Allah, tapi mulutnya mensucikan Allah, tapi hatinya masih tersangkut dengan kepentingan-kepentingan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk kejujuran, salah satu bentuk kesungguhan kita untuk melakukan relasi yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meminimalisir dorongan materialistis, ragawi, tendensi politik, tendensi ekonomi, tendensi apapun dari dalam diri kita. Beragama tulus semata-mata untuk menebarkan kebaikan Allah. Beragama semata tulus untuk menampilkan keindahan dan kemuliaan Allah, bukan dengan hal-hal yang lain.
Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita telah berhasil membangun yang namanya as-sidqu ma'allah. Bersikap jujur, bersikap sungguh-sungguh, bersikap tulus dalam relasi yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah menjelaskan wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Ini yang disebut dengan as-sidqu ma'al ghair atau as-sidqu ma'an nas, as-sidqu ma'al khalq. Bagaimana kita membangun hubungan relasi yang harmonis dengan sesama. Maka umat Islam itu harus menjadi pantulan keindahan Tuhan. Allah itu maha indah, Allah itu maha mulia. Maka kita harus mampu menjadi cermin yang memantulkan keindahan tersebut. Keindahan tersebut terpantul dalam apa? Terpantul pertama dalam tindakan kita yang ihsan kepada sesama, menciptakan kebaikan-kebaikan, memasukkan kegembiraan, memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang terdekat kita. Al-walidan, bapak, ibu, anak, suami, istri itu masuk di situ. Dzil qurba masuk di sana, kolega, famili, tetangga, mitra kerja. Bukan hanya itu, kebaikan juga harus merambah kepada orang-orang lain yang tidak kenal. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemberdayaan umat, menciptakan kesejahteraan, menciptakan kenyamanan, menciptakan keamanan, menciptakan keunggulan. Itu bagian dari proses ihsan yang harus dikembangkan oleh kita dalam konteks as-sidqu ma'al akharin. Lalu diikuti dengan apa? Wa qulu linnasi husna. Selalu berkata yang baik dengan orang lain. Omong kosong, mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai pengikut Nabi, mengaku sebagai tokoh agama, tapi yang muncul dari mulutnya adalah kekerasan. Yang muncul dari mulutnya hal-hal yang kotor, yang membuat provokasi, yang membuat orang menjadi khawatir, yang membuat orang menjadi curiga, dengki, iri, dan memusuhi orang lain. Maka itu bukan qulu linnasi husna. Itu hanya laknat, itu hanyalah kutukan, yang itu bukan tujuan Rasul ketika dibangkitkan untuk membawa itu. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, as-sidqu ma'an nafs, membangun kesungguhan dalam membangun relasi dengan diri sendiri. Dalam hal ini Allah menyetir wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tegakkan zakat. Maksudnya apa? Lakukan ibadah. Tetapi ingat, ibadah bukan tujuan, ibadah adalah sarana. Bahwasanya kita harus membangun hubungan yang harmonis dengan diri kita. Artinya apa? Kita harus memelihara diri kita. Kita harus mengembangkan potensi yang kita miliki, dan kita harus memanfaatkan seoptimal mungkin semua karunia Allah yang ada di dalam diri kita. Kita diberikan nikmat jasmania, sudahkah itu kita jaga dengan cara hidup yang sehat, dengan cara hidup yang bersih, dengan cara hidup yang teratur? Sudahkah kita memiliki manajemen diri terkait dengan kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita masih hanya sekedar mengikuti hawa nafsu kita? Terkait dengan pikiran, sudahkah kita jaga kebersihan pikiran kita, sehatnya pikiran kita, teraturnya pikiran kita? Atau jangan-jangan kita hanya dicekokin oleh hoax setiap saat, dicekokin dengan kebencian, sehingga pikiran kita hanya memunculkan energi-energi kotor, memunculkan energi negatif terhadap lingkungan di sekitar kita? Sudahkah rohani kita menjadi rohani-rohani yang bisa memantulkan keindahan Allah, yaitu memantulkan energi positif, positive thinking, positive feeling terhadap siapapun, kapanpun, dimanapun dia berada. Mudah-mudahan yang dimuliakan Allah, melalui kesadaran tentang as-sidqu, kita semua mampu mencontoh baginda Rasulullah SAW, dan harapannya kita bisa membangun surga di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'adal mu'minina bin nasri wat ta'yid wa dafa'a 'anil ladzina amanu an kulli kaidi kuffarin anid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
al-waliyyul hamid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jahada fillahi haqqa jihadih li'i'la'i kalimatit tauhid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku manhajahur rasyid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wal hadirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadiyal hajat wa yakafiyal muhimmat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka likulli ma ta'lam innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wa nas'aluka al-'azimata fir rushd wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana waj'al bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitani asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.